Happy Humans. Sekarang aku mau berbagi satu cerita sederhana yang aku pelajari sudah lama sekali dari salah satu guruku mendongeng, Margaret Reed McDonald. Ini cerita tentang si burung kecil. Ceritanya gini, di satu hutan, di satu pohon besar, hidup satu burung kecil. Burung kecil itu tidak tinggal dengan kedua orang tuanya dan tidak ada kawanan burung-burung yang lain. Dia tinggal di hutan itu, di batang pohonnya sendirian. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di batang pohon. Tanpa menyadari, dia bisa melakukan banyak hal, termasuk terbang. Burung kecil itu nggak bisa terbang. Hewan-hewan yang lain setiap hari menyapanya, bermain di dekatnya. Sampai akhirnya satu ketika dia merasa, kenapa kalian itu bisa bermain, bisa melompat, bisa melata, bisa bergantung, bisa memanjat, dan semua merasa senang. Tapi aku gak bisa nih ngerasa senang. Gimana ya bisa merasa senang? Tiba-tiba dia mendengar ada salah satu hewan yang bilang, kamu itu kan burung, kamu terbang deh, mungkin kamu bisa merasa senang. Sampai akhirnya dia mencoba, gimana ya terbang itu? Diajarin kan, kepakin sayapnya, terbang, lompat sedikit mungkin bisa terbang, mungkin sambil lari bisa terbang. Dan dia melakukan semuanya, sampai akhirnya dia benar-benar bisa terbang. Dia terbang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke semua arah. Dan dia benar-benar merasa senang. Dan baru kali itu dia merasa melakukan banyak hal dengan lebih luar biasa. Dan satu hal yang dia rasa senang. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang asik terbang, satu sayap di sebelah kanannya terluka. Dia jadi tidak bisa terbang. Teman-temannya datang untuk menghibur. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sampai kemudian burung kecil itu tidak mau menyerah. Kemudian dia bilang, mungkin aku bisa terbang dengan satu sayapku. Dan dia mencoba, dan dia terus mencoba. Sampai akhirnya dia bisa terbang. Dia terbang lagi ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan ke semua arah. Dan dia benar-benar bisa kembali merasa senang. Tapi tiba-tiba satu sayapnya yang tersisa itu juga terluka. Dan kali ini dia tidak bisa terbang sama sekali. Menurut kalian apa yang terjadi? Dia sedih. Karena tidak bisa terbang sama sekali. Teman-temannya datang lagi menghibur setelah mendengar cerita bahwa si burung kecil kembali tidak bisa terbang. Mereka membawakan banyak makanan, mereka membawakan banyak hiburan, mereka juga bercerita hal-hal yang menyenangkan, tapi tetap si burung kecil itu tertunduk dan sedih. Tapi tiba-tiba ketika semua teman-temannya terdiam dan kehabisan hal yang bisa diberikan kepada si burung kecil itu kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan lebar. Kemudian dia bilang, teman-temanku, sekarang aku sudah bisa merasa senang. Semuanya terkejut. Oh, kenapa? Kamu udah bisa terbang, kamu udah sembuh. Si burung kecil itu kemudian bilang, kedua sayapku masih terluka dan aku tetap tidak bisa terbang. Dan aku tidak tahu kapan akan bisa sembuh. Tapi meskipun aku sudah tidak bisa terbang, aku masih ingat bagaimana rasanya ketika aku terbang. Aku masih ingat pengalamanku ketika aku terbang. Jadi, aku tahu caranya bagaimana membuatku merasa senang. Aku bisa mengingat itu kembali dan aku bisa bercerita tentang itu. Tentang rasa, ini adalah sesuatu yang istimewa. Rasa bisa membuat kita merasa lebih baik. Pengalaman bisa membangun rasa itu. Jadi jangan lupa untuk berbuat baik, untuk melakukan hal dengan baik, dan mengingat pengalaman itu, dan menceritakan itu untuk merasa lebih baik. Ruang Tangga Rasa.
Happy Humans, selamat datang dan bertemu kembali di podcast Ruang Tanggap Rasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Humans, jumpa lagi nih dengan siapa? Ratih tentunya di sini. Nah Happy Humans, pada podcast kita kali ini aku nge-hostnya nggak sendirian loh, tetapi ada host tamu, yaitu Saya. Bukan. Oh, bukan. Saya. Oke. Bapak itu kan narasumber. Mohon Oke, maaf nih. maaf. Di sini ada host tamu yang satu-satunya pustakawan Komnas HAM. Hehe, siapa dia? Happy Mbak Humans. Pipa. Iya, terima kasih Rati. Makasih loh Mbak Pipa udah mau berkenan nemenin aku jadi host di podcast kali ini. Jadi aku nggak sendirian bertemu dengan narasumber kita yang wow banget gak sih? Iya. Oke nih Mbak Pipa. Yuk. Sebenarnya siapa sih nih tadi yang udah kedengeran suaranya ini? Narasumber podcast kita kali ini. Oke, hai Happy Human. Narasumber kali ini mungkin kalau pada yang tahu soal cerita anak, soal dongeng pasti nggak Pernah beli nggak buku asing lagi cerita anak ya Iya, kan? benar. Betul. Apalagi di YouTube beliau mukanya sering bermunculan gitu, Mbak Pipa. Pasti kalau udah ngelihat langsung oh gitu. Siapa sih Mbak Pipa? Kak Ayo. Hai Kak Ayo. Panggilnya kakak dia karena kita kan Kakak aja. bedanya nggak jauh ya. Nggak jauh. Aku masih 16 tahun ya, Iya. Kak Aryo paling 17 tahun nggak sih? Enggak lah. Nggak boleh bohong. Enggak, tapi Rati emang kalau di komunitas dongeng itu kita biasanya nyapanya pakai Kak. Oke, siap. Betul. Iya. Kecuali kalau ke daerah Sumatera, Aceh itu biasanya jadi abang. Karena kakak cuma buat perempuan. Jadi aku diketawain ntar kalau nyebutnya kakak. Oke, baru tahu itu aku. Iya, benar. Siap. Nah, Mas Aryo ini Kakak aja. Kak Aryo. Kakak Aryo ini beliau dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia Ayo ya. Dongeng Indonesia, Dan betul. kalau misalkan aku cari terkait dongeng anak, muka Kak Aryo nih yang muncul nih, mohon maaf nih. Dimaafin. Terus belum lagi banyak buku-buku cerita juga hasil karya beliau yang Mbak Pipa. Dan ternyata Kak Aryo ini juga sering loh Mbak Pipa, beliau pergi melalang buana ke luar negeri ya kan Iya Mas dong, Aryo? harus healing. Boleh dong ini sombong sedikit gak sih kepada Happy Humans? Ya mungkin langsung perkenalan dulu, Boleh. silakan Kak Aryo. Boleh. Halo Happy Humans, aku Aryo, biasa dipanggil Kak Ayo kalau Kak dalam Ayo, dunia dongeng, oke. dunia cerita anak, dan alhamdulillah suka diundang keluar, betul. Keluar mana? Keluar angkasa? Keluar kota, keluar Indonesia juga buat. Kalau keluar Indonesia tuh biasanya undangannya adalah festival dongeng. Jadi mereka mengundang untuk mewakili Indonesia lah, untuk memperkenalkan cerita rakyat Indonesia itu seperti apa. Wow, berarti Gitu. Kak Aryo mewakili atas nama Indonesia. Iya dong. Wow. Bawa bendera. Keren Enggak kan sih, enggak. Udah kayak Bukan olimpiade ya. Iya, baru mau bilang udah kayak atlet nasional Indonesia. Bukan kita lomba, nggak bukan sih? lomba. Ya Jadi ampun. mereka memang mencari dan mengundang pendongeng dari banyak negara untuk cerita gitu. Jadi bukan lomba, memang kayak pertunjukan, kayak konser lah. Gitu. Itu udah ke negara mana aja tuh Mas? Kak. Depok pernah, Bogor. Enggak. Yeah. Galaksi lain Bekasi. Iya sih, tapi itu perlu Nggak ada ininya, roketnya itu kurang perlu kuat. roket ke sana ya Mbak Pipa. Ya yang deket-deket lah, Asia Tenggara lah udah banyak semua alhamdulillah. Korea, Jepang, India gitu. Tahun ini mau balik lagi ke India, diundang lagi ke India sama ke Korea. Wow, festival itu apa mendongeng? Festival dongeng, itu. iya. Wow, mantap. Bisa kali ajak-ajak kita?
Bisa Ya, tiket ajak dan aja kan, ini ajak. iya ajak aja. Ajak aja Tiket kan, ya. ditanggung sendiri ya. Rati, tapi Apa kita tuh? Hari HAM 2022 tuh pernah loh kita kolaborasi sama Ayo Dongeng Indonesia. Serius? Serius? Enggak serius sih. Waktu itu penuh keceriaan. Benar. Iya, beneran Santai, ada, menyenangkan, iya. nggak ada serius-seriusnya. Iya, Karena dongeng kan buat anak-anak. Iya, Takut iya, aja kalau iya. dongengnya serius Iya. banget. Ntar, ini rapat Ada apa nih? kabur ya. Oh, presentasi ntar. Wow, mengesankan. Iya. Tapi apa sih kok bisa komunitas Ayo Dongeng Indonesia ikut join nih di Hari HAM 2022 tersebut? Kenapa tuh Mas? Itu tergantung yang ngundang ya. Nanti aku tanyain ininya ya. Komnas HAM ya. Atau Anda dari Komnas HAM kalau nggak salah ya. betul. Kenapa mengundang komunitas Ayo Dongeng Indonesia terlibat di perayaan? Iya. Saya lempar lagi ke Mbak Pipa. Jadi gini, dari Ayo Dongeng Indonesia, jadi kayak aku pribadi kan pernah ikut aktivitas mereka walaupun secara daring. Jadi dongeng itu kan ibarat kata pengenalan literasi awal ke anak. Jadi kayak literasi hak asasi manusia itu ya bisa banget lewat dongeng gitu. Betul. Jadi makanya Oke, kenapa berarti, kita pengenalan menggandeng hak asasi manusia, nilai-nilai hak asasi manusia melalui media dongeng. Dongeng. Iya benar. Karena iya. kalau untuk anak-anak butuh media yang menyenangkan untuk mereka. Yes. Pertama, terdengar menyenangkan. Kedua, terlihat menyenangkan. Ketiga, terasa menyenangkan. Makanya biasanya kalau pakai dongeng itu kan ada ceritanya tuh. Biasanya anak-anak tuh akan nungguin nih. Kalau dari awal dibuka sudah menyenangkan, nanti wah akhirnya apa ya? Yes. Gitu. Terus Pinisirin gitu ya sampai akhir. pinisirin bingit. Nah, terus kalau misalnya kalau anak-anak kan biasanya ya pasti ada gimmick-gimmick menyenangkannya lah gitu. Bisa pakai lagu. Penyampaian dongengnya bisa pakai cerita yang ada permainannya. Bisa ada yang permainan yang seperti itu. Langsung. Jadi bungkusnya itu harus menyenangkan kalau buat anak-anak gitu. Makanya dongeng itu menang terus. Mau pakai buat kampanye apa, buat sosialisasi apa, itu bisa gitu. Berarti untuk mengenal HAM sejak dini kepada anak-anak dan orang muda melalui dongeng tuh bisa banget gitu ya Kak Bisa. Aryo ya? Pasti. Karena kan kadang bahasa atau bahasan tentang hak asasi manusia itu kan ada istilah-istilah yang cukup asing ya Yes. buat banyak orang umum. Yes. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai dongeng buat anak-anak dan anak remaja itu biasanya kita jabarkan lagi, kita turunkan lagi. Kita ganti diksi-diksi yang lebih sederhananya apa, kita simpan pesan-pesannya atau istilah-istilah beratnya, dan itu dijadikan ke dalam cerita gitu. Jadi bukan kayak informasi atau deskripsi aja, tapi kita bikin jadi cerita gitu. Misalnya hak asasi manusia tentang, biasanya kalau ke anak dan remaja misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan misalnya, gitu hak anaknya. Nah, itu bukan kita jelaskan, tapi kita ceritakan. Misalnya ada satu tokoh anak yang dia bingung nih, aduh aku itu gimana ya caranya nyampe ke Manggarai gitu. Nah, itu kita bikin ceritanya. Oh, ternyata aku bisa baca aja tentang ini, begini-begini, itu di mana. Oh, ternyata untuk bisa baca itu aku harus apa gitu. Nah, itu dibikinin ceritanya gitu. Gitu, Bu. Berarti dideskripsikan dan Lewat cerita. Yes, diceritakan gitu. Menarik ya. Jadi ternyata dongeng itu selain menghibur juga bisa sebagai media literasi, khususnya Iya, kalau benar. kita Komnas HAM terkait isu-isu hak asasi manusia ya Mbak Iya. Pipa ya. Apalagi dongeng kan itu budaya lisan ya. Dan budaya lisan tuh deket banget loh sama Indonesia. Dibanding budaya tulisan ya. Iya, betul. Jadi emang sebenarnya tuh dongeng itu efektif banget. Dan mungkin ini dongeng itu kan sebenarnya nggak cuma buat anak ya. Enggak. Iya bener. Iya. Kita baru aja minggu lalu itu kita bikin sesi dongeng untuk remaja dewasa.
Jadi kalau di Ayo Dongeng Indonesia itu kita ada satu komunitas lagi, namanya The Nest. The Nest itu adalah ruang berbagi cerita untuk Nest Sarang. Itu ruang berbagi cerita untuk remaja dan dewasa. Dan itu kita rutin bikin kegiatan sesi mendongeng untuk remaja dewasa. Yang ngedongeng orang dewasa, penontonnya orang dewasa. Cerita-ceritanya adalah cerita-cerita dewasa itu. Ih, menarik nih. Wow. Kita bisa kali join. Iya bener. Kita kan juga masih remaja. Tapi belum tentu dewasa. Itu dia. Pilihan ya. Dewasa itu pilihan. Mungkin udah tua. Berarti dari remaja langsung tua gitu ya Remaja Kak tua. Aryo. Aduh, oke. Menarik. Dan apa namanya, untuk mendongeng itu kan pasti butuh skill ya Kak Aryo ya. Gimana sih, atau ada tipsnya sih gimana kita menceritakan kayak nilai-nilai HAM menjadi dongeng, itu tips dan triknya gimana tuh Kak Aryo? Skillnya nomor 1 itu di komunikasi. Jadi kita selalu percaya bahwa setiap orang tuh sebenarnya pasti bisa mendongeng. Mendongeng dalam arti ini seni bercerita ya gitu. Karena kan kita setiap hari juga udah cerita. Datang ke kantor pagi-pagi. Nah itu bukan gibah ya, curhat dulu. Mau mulai dari curhat. Gibah itu kan dosa ya. Ngomongin orang. Tapi tergantung kebiasaan, bebas lah. Nah kan curhat atau gibah aja itu kan udah cerita kan. Gitu. Bagian mana yang seru kita tahu. Terus gitu temen kita yang dengerin ngerasa nggak tertarik lagi sama ceritanya gitu kan. Atau kita ngelihat kayaknya ini bukan waktu yang tepat nih, kita bisa mempercepat ceritanya, masuk ke intinya, atau nantilah dilanjutin lagi ya gitu, nanti kita lanjutin ya, habis itu udah gitu. Nah pakai ekspresi, ada penekanan suara, pas mau mulai aja misalnya, tahu nggak? Itu ekspresinya udah menunjukkan ini kan, sesuatu yang misterius gitu. Ternyata ya gitu kan. Nah dongeng itu kayak gitu sebenarnya. Jadi keterampilan kita dalam menyampaikan cerita itu. Tapi bedanya itu bukan cerita kita. Terkadang bukan cerita kita. Meskipun ya nanti ada pada level tertentu mungkin kita bisa buat cerita sendiri. Kalau dongeng buat anak sama remaja dewasa ya kalau bahasanya itu ya. Itu bedanya apa sih? Maksudnya tantangannya masing-masing. Tantangannya yang paling utama tuh sebenarnya tantangannya adalah di penontonnya. Kalau anak-anak itu akan lebih mudah dibandingkan remaja sama dewasa. Kenapa? Anak-anak tuh soalnya mereka nggak mikirin, nggak nilai. Mereka tuh nggak menilai kita, nggak menilai ceritanya. Jadi sebenarnya berkegiatan sama anak-anak itu mudah sekali. Mereka tuh nggak pernah menilai apakah kita mau merdu suaranya, kita latar belakangnya apa, nih expert di bidang cerita apa enggak, udah pengalaman berapa tahun ngedongeng gitu, kenapa sampai bisa bagus banget ngedongeng kayak gini gitu, sampai berani dongeng ke anak-anak, emang lu siapa gitu, mereka nggak pernah nilai kayak gitu. Tapi ketika mereka merasa dari awal itu sudah menyenangkan, mereka pasti akan ikut tuh acaranya, mereka akan dengerin dongengnya gitu, mereka akan terlibat di kegiatan itu gitu. Nah sedangkan remaja dewasa itu mereka sudah bisa mutusin, mereka sudah bisa milih, mereka sudah bisa mikirin. Ini kenapa kita dengerin dongeng? Emang mereka siapa? Emang ini ada acara apa? Kenapa aku harus itu? Aku ada kebutuhan apa di situ? Aku perlu apa di situ? Jadi pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Ibaratnya kayak remaja dewasa diundang ke satu acara, misalnya ada acara ini nih di Komnas HAM gitu. Kenapa ke situ? Ngapain? Ada acara apa? Emang kenapa? Emang kita dapat apa terus ntar apa? Kenapa gitu? Tapi kalau anak-anak ada acara nih di Komnas HAM gitu. Mereka paling nanya acara apa? Misalnya sebutin acara dongeng. Oh ya udah oke gitu. Ada acara apa yang mereka lagi ikutin ditinggalin gitu. Tapi mereka nggak nanya yang ngedongeng siapa, habis itu dapat ongkos apa enggak, dapat goodie bag apa enggak gitu. Tapi kalau denger dongeng berarti menyenangkan, iya. Tapi kalau remaja dewasa ya mungkin bukan dongeng ya. Misalnya acara pelatihan gitu. Oh pelatihan, emang isinya apa? Narasumbernya siapa? Dapat ongkos apa enggak? Ini apa? Jadi pertanyaan tuh banyak. Nah sama kayak dongeng. Kenapa mesti dengerin dongeng gitu? Jadi pertimbangan utamanya adalah bagaimana dari awal itu bisa menarik perhatian si remaja dewasanya itu. Jadi pilihan cerita itu udah pasti akan beda, cara berceritanya udah beda itu. Nggak bisa lagi yang halo
kakak nggak bisa. Pasti digituin kan. Ya? Siapa sih? Pasti utuk gitu, bercandain atau dijayusin. Tapi kalau ke remaja dewasa ya udah pasti kayak mencari hal yang menarik yang membuat mereka penasaran, habis itu baru dikeluarin. Ceritanya juga nggak lama sih, paling 7 menit, 5 menit. Sama lah ke anak-anak. Jadi rata-rata cerita segitu, gitu. Oke, berarti PR kita nih Mbak Pipa ya. Kita berarti harus mengangkat isu-isu hak asasi manusia yang menarik untuk remaja dewasa. Iya Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam cerita, kita terus istilahnya komunikasikan lagi dengan yang menarik, suara-suara yang bisa menarik mereka. Berarti dengan maksudnya dengan cerita yang lebih formal atau informal tuh enaknya? Informal pastinya. Informal. Tahu nggak yang menari apa? Apa tuh? Yang menari itu biasa disanggar-sanggar kan, ada. Itu menari, bukan kurang. Tapi nggak nyampe ke sana. Tapi gini loh, kan maksudnya salah satu orang nggak tahu gitu, stand up comedy itu sebenarnya salah satu bentuk itu kan ya. Masa sih? Berarti termasuk dalam pendongeng, komika itu? Bisa. Kalau dalam stand up comedian itu ada salah satu tekniknya namanya storytelling juga. Yes, storytelling. Itu dia pakai cerita gitu. Jadi premis habis itu punchline di akhirnya. Itu dibangun pelan-pelan sampai kemudian logikanya diangkat sampai akhir dan punchline-nya di akhir. Itu salah satu tekniknya gitu. Tapi tidak keseluruhan itu adalah storytelling gitu. Tapi banyak istilahnya beat-beatnya ya atau joke-joke-nya itu juga dibangun pakai logika cerita juga gitu. Kalau misalnya kasih joke apa gitu, setiap joke itu pasti ada latar belakang cerita yang mendasari itu gitu, sampai bisa nyambung sama banyak orang. Kalau nggak ada ceritanya di belakang itu, orang nggak akan lucu, nggak akan ketawa karena nggak ada cerita yang relate sama orang-orang gitu. Tapi sebenarnya gini loh, menarik kan kalau salah satu Komnas HAM itu fungsinya adalah ada penyuluhan, ada pelatihan juga gitu. Sempet ada ide sih, aku itu kayak kalau setiap fasilitator atau penyuluh di sini punya skill storytelling ini kayaknya pelatihannya lebih menarik. Good nggak sih? Iya benar. Iya dong. Karena di museum-museum aja itu kita pernah bikin di Museum Nasional pelatihan mendongeng untuk pemandu museum. Karena orang-orang yang datang ke museum itu tidak butuh deskripsi detail tentang artefak-artefak di museumnya. Mereka bisa cari sendiri. Tapi pemandu museum itu tugas yang paling berat adalah bagaimana membuat mereka jadi tertarik dan antusias terhadap apa yang mereka hadapi nih, artefak apa, dan itu cuma bisa disampaikan dengan cerita, bukan dengan pemaparan fakta-fakta atau data-datanya, gitu. Jadi ini adalah patung apa, nggak kena orang-orang sekarang. Mereka tahu nggak, patung ini ternyata sudah hadir jauh banget sebelum piramida di Mesir. Dan ini ternyata ditemukan Nah, jadi kalau misalnya dibawakan pakai teknik bercerita dan ceritanya dulu yang disampaikan, baru kemudian data-datanya menyusul, itu orang jadi tertarik. Dan itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi buat orang dewasa. Jadi hak asasi manusia itu kalau bisa disampaikan dengan cerita, itu pasti akan kuat sekali dampaknya. Karena yang diingat itu ceritanya. Begitu ceritanya itu berkesan, itu akan diingat. Dan kalau ingat ceritanya, pesannya juga akan dapet. Gitu. Ini sejalan banget lagi sama tanggap rasa ini. Nah, iya, jadi kan apa rasamu terhadap rasaku. Jadi kayak gimana orang bisa koneksi dengan terutama dengan rasa yang dirasakan oleh korban gitu ya. Iya, jadi kayak emang perlu skill ini tuh bisa kayak di relate sekali. Benar. Boleh dilanjut pertanyaannya? Iya, jadi langsung mikir, wah kayaknya the next-nya kita harus ada pelatihan storytelling ya. Iya, bisa. Mungkin bisa mengundang Kak Arya lagi. Mahal tapi nanti tanya manajer saya Pak Dendi ya. Cuma mau nanya agak pribadi, apa sih yang bikin Kak Ayo mutusin full di dunia mendongeng ini? Nah,
Kenapa tuh? Beda ya. Betul. Kalau pendongeng kalau mau jelasin itu kayak ada Suatu- beda kalau yes. Ini kan lagi mikir, Kita apa ada ya? giliran pas diri pribadi langsung ya. Apa ya Iya. gitu. Aku kan pustakawan juga nih, sama kayak Viva nih. Oke. Lulusan ilmu perpustakaan juga. Jangan-jangan kalian dulu satu kelas nih. Enggak dong, beda. Beda. Dia lebih tua. Aku juga. atau dulu Anda marah-marahin saya. Yang ospek. Dulu itu aku nggak bilang ya kalau kampusnya UI ya, tapi di situ itu dulu ada satu mata kuliah namanya bacaan anak. Nah di mata kuliah itu sebenarnya kita diperkenalkan tentang bacaan anak yang berkualitas seperti apa gitu. Sebenarnya nanti keberlanjutannya adalah karena pustakawan kan banyak yang akan ada kemungkinan untuk megang di dunia anak kan, di bidang anak gitu, di layanan anak, perpustakaan khusus anak dan lain-lain gitu kan, di sekolah dan lain-lain. Nah di situ kemudian salah satu tugasnya adalah bikin cerita anak, bikin buku anak gitu, supaya di situ kita didorong untuk tahu milih cerita yang baik itu seperti ini loh gitu. Termasuk salah satunya juga kamu mau pilih buku anak atau mau ngedongeng gitu. Ngedongeng itu yang ngelatih skill komunikasi juga gitulah. Nah ternyata aku ngerjain dua-duanya, terus ternyata jadi seru juga ya gitu. Habis itu sama dosennya, kamu mau nggak bantuin aku ada project dongeng nih ke rumah sakit. Jadi waktu itu dongengnya di rumah sakit di RSCM buat anak-anak yang kanker sama tumor yang lagi berjuang di situ kan. Nah itu pertama kalinya dongeng untuk orang yang nggak dikenal. Itu sebelumnya ternyata udah pernah, tapi ini baru ketahuan setelah udah lama di dunia dongeng ya. Ternyata dari zaman kayak SMP gitu suka main bareng-bareng sepupu yang kecil-kecil tuh ya suka cerita-cerita, dan abis itu mereka suka nempel. Jadi kalau ada acara keluarga aku aja yang jadi babysitter gitu kan. Dan itu baru ketahuan ternyata itu juga dongeng gitu. Dan dongeng pertama tapi di rumah sakit itu, dan di situ membuat jatuh cinta sama dongeng. Kalau ternyata dongeng itu sebegitu kuatnya, tanpa menjanjikan apa-apa dan tanpa bawa alat bantu apa-apa, hanya dengan cerita itu bisa membuat anak-anak itu jadi terhibur. Dan ketika mereka terhibur ternyata mempermudah mereka untuk menjalani kegiatan mereka di situ. Yang which is kegiatannya adalah ya kemoterapi ini dan banyak gak ngapa-ngapain kan gitu. Tapi itu ternyata ngebantu orang tuanya juga yang ya bisa dibilang banyak tekanan lah karena melihat anaknya begini, kemudian belum lagi kehidupan mereka sehari-hari itu juga harus tetap berlanjut gitu kan. Dan suster jaganya yang menghadapi itu juga ternyata jadi ada perasaan senang juga karena melihat anak-anaknya senang dan orang tuanya juga senang, dan itu juga jadi kayak hal yang baik juga buat mereka. Dan dari situlah merasakan kekuatan bercerita. Ternyata bercerita itu bisa membantu luar biasa. Cuma butuh waktu aja, kita ngeluangin waktu sama milih cerita, udah itu aja. Nah dari situ mulailah bikin penelitian, cari-cari ini. Bahkan dulu kalau di kampus itu kita bikin namanya UI Book Fest. Itu book festivalnya anak UI. Itu salah satu motivasi aku bikin itu pertama kali adalah supaya bisa bikin pagelaran dongeng, bisa ngedatengin pendongeng, aku bisa belajar dari situ. Cuma manfaatin anak-anak perpustakaan aja untuk bikin itu semua gitu. Nah dari situlah mulai belajar mendongeng, dan akhirnya lupa lah tahun berapa mulai memutuskan untuk full mendongeng. Tapi sebelumnya ya tetap jadi pustakawan gitu. Itu asal usul sejarahnya. Dan menemukan dongeng itu penting ternyata. Tapi sederhana dan mudah. Sederhana, mudah, penting. Aku mau tanya, tadi kan Kak Aryo bilang mendongeng bercerita aja tanpa perlu alat gitu. Tapi juga banyak juga kan para pendongeng yang pakai alat bantu, misalkan boneka. Itu lebih efektif kah atau gimana, Mas? Kak, menurut dirimu Kak? Nggak apa-apa Mas, Kak juga nggak apa-apa, asal jangan Mbak ya tolong. Om boleh? Boleh. Oke. Alat bantu tuh ada banyak banget. Tadi Viva bilang kan, ya negara kita memang negara penutur, kita seneng banget cerita, penuturan lisan.
Kalau dari tradisi, seni tradisinya itu kan banyak banget. Alat bantunya juga banyak. Ada yang pakai alat musik, ada yang pakai nyanyian, ada yang pakai gendang alat musiknya. Ada yang pakai boneka, wayang itu juga penuturan lisan tuh, tradisi penuturan lisan. Wayang golek, wayang kulit, wayang ilalang, wayang suket, wayang, wah macam-macam deh gitu. Nah, berkembang ke dongeng yang modern. Kalau dulu disebutnya penuturan cerita aja. Nah sekarang satu kata aja nih yang dipakai, mendongeng namanya. Tapi ceritanya bukan cuma dongeng aja, ada cerita rakyat, fabel, mitos, legenda dan lain-lain gitu. Jadi itu mengeneralisir lah dari penuturan cerita karena terdengar menyenangkan buat anak. Ada yang pakai boneka, bonekanya juga beragam. Ada yang lebih kreatif lagi, ada yang pakai tali. Ada yang pakai kertas origami, ada yang pakai macam-macam lah gitu. Ada yang pakai musik juga, ada yang dinyanyiin dan lain-lain. Efektif sudah pasti iya. Sama dengan mendongeng tanpa alat, itu malah lebih efektif karena nggak ribet pakai alat bantu. Tapi memang ke semua bentuknya itu perlu dipertimbangkan. Cocok nggak di sesi mendongeng yang nanti akan dihadapi untuk anak-anak itu. Misalnya tergantung targetnya ya. Iya, dan momennya ya. Misalnya aku sering nih dongeng, ya semoga nggak ada lagi ya, untuk trauma healing misalnya di pasca bencana. Nah terkadang pakai boneka itu ngebantu karena ada media tokoh lain di situ. Dan tokoh ini misalnya kenapa-kenapa, kemudian ada solusi baiknya. Anak jadi belajar dari si tokoh itu, tapi dia ngelihat ada visualisasi yang menyenangkan, itu ngebantu. Tapi terkadang boneka ini nggak membantu karena ada anak-anak yang tidak nyaman dengan sesuatu. Kalau pakai boneka itu biasanya heboh, nggak mungkin bisa biasa aja. Dia nongol aja itu udah mengagetkan buat anak-anak. Nah terkadang ada anak-anak yang tidak nyaman dengan itu. Dengan sesuatu yang baru, yang mengagetkan, yang bergerak terlalu cepat. Dan banyak pendongeng kalau pakai boneka itu suaranya berubah kan. Iya. Jadi menirukan suara yang berbeda. Nah suaranya itu biasanya lebih kecil nih, pitch-nya lebih tinggi gitu. Jadi kayak, bentar. Halo, wah apa kabar? Gitu, suaranya lebih tinggi, jadi kayak suara anak-anak. Nah itu kadang buat anak-anak ada yang gak nyaman juga. Gitu. Jadi makanya mesti hati-hati. Memperkenalkan dulu, kakak mau keluar temen nih gitu. Temennya tapi berbulu. Temennya boneka. Kalian mau ketemu nggak gitu. Nah kalau kita melihat ada yang kayak tingkah lakunya, cara duduknya, cara pandangnya itu nggak nyaman. Nah itu kita harus bisa bijak lah. Kira-kira kasih clue lagi, keluarin dulu suaranya, tunjukin bonekanya pelan-pelan gitu. Jangan tiba-tiba halo. Nah itu nanti ada yang histeris, ada yang apa ini. Jadi trigger trauma itu banyak kan gitu dan beda-beda gitu. Nah jadi jawabannya terkadang membantu efektif, terkadang juga enggak. Mesti hati-hati aja gitu. Oke siap. Berarti mungkin bisa kali Mbak Pipa ini si Super Duham kita dongengkan. Bisa banget. Ngomong-ngomong gitu apa sih yang di depan Mbak Pipa? Ini. Spill kali. Spill. Spill. Biar Kak Arya juga tahu nih. Soalnya dari tadi aku lihat Kak Arya ngelirik kayak gitu. Makanya aku nggak dikenalin. Kasih kali bisa. Siap. boleh. Jadi ini board game papan permainan dengan tokohnya Super Duham, tapi ini tokohnya anak-anak. Jadi ini tuh pada konsepnya adalah mengcombine nilai-nilai HAM dengan Pancasila. Karena isinya Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai hak asasi manusia. Cuman kita buat permainan dengan ini ada unsur storytellingnya. Jadi misalnya terkait sila pertama, ada nggak pengalaman tentang sila pertama? Cuman kan kayak sila pertama kan berat bobotnya itu banyak soal toleransi. Jadi apa nih yang terkait dengan mungkin cuman toleransi itu aku agak lupa sih di situ di bahasa ini apa. Jadi kayak internet itu deket, jadi mereka suruh bercerita pengalaman mereka terkait
sila pertama, tapi ini udah kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari gitu. Jadi lebih pengenalan Pancasila, jadi kayak sebenarnya itu deket gitu tuh hak asasi manusia. Di sekitar kita cuman kita aja yang nggak ngehin gitu ya. Asing. Yes. Dan jadi pertanyaan juga nih ke Kak Aryo. Kan dongeng itu banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan juga, nilai-nilai kehidupan. Relate kan juga itu dengan hak asasi manusia ya. Kak Aryo, Om Aryo bisa nggak ngasih contoh cerita dongeng yang relate banget gitu sama isu-isu hak asasi manusia gitu, Kak? Bisa. Misalnya. Misalnya. Ngambil dari ini deh yang dongeng populer Indonesia, yang berdasarkan dongeng anak yang Indonesia sudah biasa di kultur Indonesia ini. Terkait hak asasi manusia ya. Sebenarnya misalnya ya, ini bukan contoh mendongengnya ya. Misalnya kita ngambil satu ceritanya aja dulu ya. Cerita populer. Aku tadi ingetnya itu tentang kancil. Oke. Kok sepemikiran sih? Masa sih? Iya. Kak Aryo bisa baca pikiran enggak saya sih, nih. enggak bisa. Kirain kayak Pak Dedi gitu. Oke, lanjut Kak. Kalau tentang kancil itu kan dia adalah tokoh atau cerita yang populer nih. Yes. Karena entah kenapa ya belum ada tokoh baru aja yang populer di Indonesia. Apa tuh ingetnya tentang kancil aja. Nah, dari contoh cerita kancil atau lagunya kancil itu kan ada tuh yang kancil mencuri ketimun, kemudian ditangkap dan jangan dilepaskan dari kurungan gitu kan, jangan dikasih ampun. Nah, itu aja sebenarnya sudah mengajarkan tentang hak asasi manusia. Jadi dalam dongeng itu yang biasa aku sebarkan itu ada dua nih. Satu, kegiatan berceritanya. Yang kedua, kegiatan diskusi ceritanya. Jadi kalau habis ngedongeng jangan lupa ada diskusinya. Jadi jadi cerita nih. Terus kalau udah cerita itu jangan ditutup dengan pesan moral. Itu malah nggak bagus. Jadi kan biasanya habis cerita, nah itu cerita kancil nih. Nah, jadi sebagai anak-anak Indonesia nah itu nggak boleh. Stop di selesai ceritanya. Habis itu diskusi. Nah, kalau diskusi kan pesan ceritanya nggak keluar dari kita, tapi keluar dari pendengarnya. Jadi kita tanya, nah gimana menurut kalian ceritanya? Menurut kalian mana yang seru di cerita itu? Si kancil kenapa sih? Terus apa yang terjadi? Oh, emang kenapa dia sama ini? Emang kenapa dia ditangkap gitu? Nah, diskusi itu akan jadi tolak ukur nih buat kita. Nah, yang menarik cerita si kancil ini pernah aku bawain. Kemudian diskusi nih di akhir. Dan ternyata ada anak yang bilang, kenapa si kancil nggak dicari tahu dulu kenapa dia makan ketimun? Kenapa langsung ditangkap aja? Tuh. Jadi kan itu bicara tentang keadilan kan? Bicara tentang rasa keadilan, bicara tentang toleransi juga sebenarnya. Kalau dia tahu, kalau si Pak Tani tahu kenapa dia mencuri ketimun, berarti dia lagi butuh makan kali. Kelaparan gitu. Kancil kan nggak tahu kalau tanaman itu bisa jadi milik seseorang karena dipagar. Dia kan taunya sesuatu yang tumbuh kalau itu nggak diambil, mungkin bisa kali aku ngambil. Hewan juga ngambil secukupnya, nggak serakah kayak manusia kan gitu. Ambil secukupnya, habis itu udah kan nggak habis lah semua mentimunnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kasih aja. Itu juga toleransi karena dia butuh gitu kan. Nah, itu udah bisa kaya banget ternyata cerita si kancil itu kalau dibahas. Padahal kalau orang dewasa cuma nyimpulin, jadi jangan mencuri. Udah cuman itu aja satu, jangan mencuri. Padahal ada banyak banget hal baik di dalam cerita si kancil itu. Belum lagi tentang, ya ada yang bilang cari tahu dulu, jangan langsung percaya apa yang langsung kelihatan. Kita nggak tahu latar belakang ceritanya apa gitu. Itu dari anak gitu. Itu dari anak, bahasanya berbeda ya, tapi itu kesimpulannya gitu. Dan itu nyambung dengan sebelumnya. Aku lupa 15 tahun apa berapa tahun yang lalu, aku nulis buku tentang itu. Cerita sebenarnya dari si kancil, bahwa sebenarnya itu dia nggak mencuri ketimun. Itu bahkan sebenarnya dia yang bantuin manusia untuk
bisa nanam ketimun. Nah itu ada lagi lah ceritanya gitu. Jangan lupa beli buku saya yang Dapatkan segera di toko-toko buku terdekat. udah nggak ada, udah habis. Mau cetak ulang nanti. Kabarin ya. Iya boleh. Bisa Beli ya. kali dikirimin. Boleh transfer ya. Gitu. Jadi Oke. itu cerita yang bisa juga, dan sebenarnya semua cerita itu bisa memuat tentang hak asasi. Pasti ada gitu, karena sebuah cerita yang baik itu pasti ada banyak pesan baiknya di dalamnya. Jadi bukan cuma satu pesannya sebenarnya gitu. Oke. Terus apa nih? Nanya apa lagi Mbak Pipa? Banyak sebenarnya. Iya, Tapi waktu kita sudah cukup. durasi Jadi itu nih. tadi 45 menit bersama saya, dan kita kembali di episode kedua nanti ya. Jangan lupa. Di season selanjutnya. season selanjutnya. Season. Atau langsung aja ke pesan untuk Happy Humans atau harapan Kak Aryo nih gitu. Atau mungkin setelah menonton podcast dengan Kak Aryo ini makin banyak atau bermunculan komunitas baru, mungkin pendongeng hak asasi manusia. Ih serem. Kok serem sih? Bagus dong itu. Bagus. Cuman sebenarnya tadi Kak Ayu aja sudah bilang sebenarnya semua cerita itu ada nilai hak asasi manusianya gitu. Cuma kita yang nggak menyadari kan. Iya benar. Ya karena banyak orang hak asasi manusia itu terasa asing padahal tiap hari itu ada. Dianggapnya hak asasi manusia itu berat-berat aja kan gitu. Padahal tadi yang dicontohin Kak Arya, oh iya, dan sesimpel itu gitu. Oke, langsung Kak, malah kita jadi ngobrol berdua. Pesan untuk Happy Human sekali ya, gimana Kak Arya? Pesannya jangan lupa untuk bercerita, termasuk bercerita keseharian ke siapapun. Ada masalah apa jangan dipendam sendiri, kalau bisa juga cerita, karena bercerita itu juga termasuk hak asasi kita. Kita punya hak untuk berekspresi, benar, berpendapat. Kita punya hak untuk didengar juga, dan kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan kan. Kalau kita berbagi cerita kita, termasuk keluh kesah, orang lain jadi dengar, orang lain jadi mengerti kita gimana dan keadaan kita seperti apa. Dan namanya manusia pasti akan terbangun kedekatan kan. Misalnya kalian cerita ke aku jadi tahu kamu gimana. Oh Mbak Ratu tuh gini, oh Viva tuh begini. Kapan-kapan ada denger cerita kenapa-napa, pasti aku ngerasa ya ampun kasihan banget. Dan tergeraklah untuk membantu, misalnya tergerak untuk menyebarkan yang ke yang lain. Viva lagi butuh bantuan nih begini, Rati ternyata begini, ayo ya gitu. Jadi gotong royong itu terbangun ketika orang saling berbagi cerita, dan cerita itu membangun chemistry, membangun rasa yang lebih kuat dari masing-masing orang itu. Jadi akhirnya hal-hal baik itu bisa terjalin di situ. Jadi jangan berhenti bercerita gitu. Sekecil apapun cerita atau seremeh apapun kita menganggap cerita kita itu perlu. Karena ya nggak ada lagi yang kita tinggalkan selain cerita. Kan harta nggak dibawa. Cerita aja yang terus disebarkan kemana-mana gitu. Oh ternyata Mbak Rati itu orangnya begini, dan itu kebaikan itu terus akan mengalir terus kemana-mana, dan itu cuma lewat cerita gitu. Siapa tahu bisa jadi cerita turun-temurun untuk nanti jadi 100 tahun urban legend. Urban legend. Oh urban, kirain ke urban. Mentang-mentang habis Idul Adha nih Kak Arya nih. Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini, yaitu terkait belajar HAM dengan dongeng bersama dengan Kak Aryo dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Nah, jika Happy Humans ingin memberikan feedback atau saran kepada kami, dengan senang hati kami terima. Happy Human dapat kirimkan langsung melalui email tanggaprasa@komnasham.go.id atau melalui live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja dari jam 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk terus ikuti media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, X @komnasham, FB Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Pipa, host tamu Sama-sama, Rati. kita, juga kepada Kak Aryo, narasumber Terima kita kasih. yang wow banget. Nah, minta bantuannya nih, aku ada pantun boleh cakepnya kali ya, Boleh, untuk boleh. penutup podcast kita, boleh ya? Siap-siap. Oke, siap-siap? Cakep. Belum. Semangat banget sih Kak. Oke, pergi keluar untuk makan. Cakep. Pulang-pulang udah malam. Artinya Terima kasih saya haturkan dari lubuk hati yang terdalam. Dalam banget ya, Dalam terima banget kasih gak Kak sih? Aryo, Terima kasih. kasih Mbak Pipa dan Kak Aryo, Ya. juga Happy Humans yang mendengarkan. Semoga setelah mendengarkan podcast ini jadi menggugah untuk menulis dan menggugah untuk storytellingnya dan semakin ceria seperti kita bertiga. Oke, sampai jumpa di momen-momen selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Ruang Tanggap Rasa selanjutnya. Bye-bye.